warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari Dewi dengan NIM 24109122200110 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat yang bertujuan untuk membahas kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Kompetensi-kompetensi ini mencerminkan kemampuan yang penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, ada 8 kompetensi utama yang harus kita kuasai. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis situasi hingga kemampuan kepemimpinan. Kompetensi pertama adalah mampu melakukan kajian dan analisis situasi, di mana kita belajar untuk mengidentifikasi masalah kesehatan berdasarkan data yang ada. Kompetensi kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan serta program kesehatan, mengajarkan kita untuk membuat kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah tersebut. Kompetensi ketiga adalah berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini sangat penting untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat maupun pihak terkait. Kompetensi keempat, memahami budaya setempat, mendorong kita untuk menghormati nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat agar pendekatan kita relevan dan diterima. Selanjutnya, kompetensi kelima adalah mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kompetensi ini sangat penting karena masyarakat yang diberdayakan memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan mereka secara mandiri. Kompetensi keenam adalah penguasaan ilmu kesehatan masyarakat yang menjadi dasar untuk setiap langkah yang kita ambil. Kompetensi yang ketujuh, perencanaan keuangan dan terampil dalam manajemen. Ini mengajarkan kita untuk mengelola sumber daya secara efektif. Dan yang terakhir, kompetensi ke-8, kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Ini yang membantu kita menjadi pemimpin yang mampu melihat masalah secara menyeluruh dan strategis. Nah, di video ini saya akan fokus membahas salah satu kompetensi, yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam kompetensi ini terdapat beberapa subkompetensi penting yang mendukung keberhasilannya, yaitu yang pertama, menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Artinya, kita harus mampu berkomunikasi dengan efektif kepada semua kalangan, baik itu masyarakat umum, pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya, dengan menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan mereka. Misalnya, pendekatan edukasi kesehatan untuk masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat perkotaan. Yang kedua, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan. Di sini, kita perlu memahami bagaimana kebiasaan, nilai, atau tradisi dalam masyarakat memengaruhi kesehatan mereka. Contohnya seperti penggunaan jamu tradisional di masyarakat tertentu sebagai bagian dari pengobatan. Yang ketiga, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya. Keragaman budaya adalah hal yang harus kita perhatikan. Contohnya, jika masyarakat tertentu memiliki makanan khas, penyuluhan gizi bisa disesuaikan dengan makanan tersebut agar lebih diterima. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kita harus membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat atau lembaga pemerintah, agar program kesehatan berjalan lebih lancar. Yang kelima, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Melibatkan masyarakat bisa dilakukan melalui forum diskusi atau kegiatan gotong royong. Misalnya saja dengan mengajak warga bersama-sama membersihkan lingkungan sebagai bagian dari program kesehatan. Yang keenam, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kita juga perlu tahu bagaimana pemerintah mendukung kesehatan,
seperti program imunisasi atau layanan di puskesmas yang sudah menjadi fasilitas utama di berbagai daerah. Yang ketujuh, mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Artinya, sektor swasta juga bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Contohnya saja seperti menyediakan sudut khusus untuk promosi makanan sehat atau apotek menawarkan pemeriksaan tekanan darah gratis untuk pelanggan. Yang kedelapan, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Artinya, kita perlu mencari tahu apa saja sih kelebihan atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan di lingkungan masyarakat. Misalnya, jika di sebuah desa ada kader kesehatan yang aktif, kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk menjalankan program-program kesehatan. Yang kesembilan, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Contohnya dengan melakukan survei atau wawancara kepada masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan atau harapkan dari pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, ke-10, menginformasikan kebijakan, program, dan sumber daya kepada masyarakat. Tahap terakhir adalah memastikan masyarakat tahu tentang program atau kebijakan kesehatan yang ada, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara optimal. Contohnya seperti mensosialisasikan program jaminan kesehatan nasional kepada warga. Subkompetensi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga melibatkan berbagai strategi, memahami keagaman budaya, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kita harus mampu menerapkan kompetensi ini untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya dalam menghadapi tantangan kesehatan. Dengan begitu, tujuan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dapat tercapai. Itu tadi penjelasan tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dengan pembahasan yang lebih mendalam tentang kompetensi yang kelima, yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.